Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para penonton semuanya. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Andi Ramdhani dari mahasiswa dari IAI UMER semester 7 Fakultas Tarbiyah jurusan PAI. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang materi Quran Hadis kelas 12 ya. Oke, sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa sama-sama terlebih dahulu ya. Oke. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni. Doa selesai. Oke, sebelumnya saya ingatkan dulu kepada semua siswa-siswaku semuanya untuk absen terlebih dahulu di LMS ya. Oke, agar kalian tetap tercatat sebagai aktif untuk mengikuti pelajaran gitu. Oke, untuk selanjutnya saya ingin memberikan sedikit motivasi terlebih dahulu kepada kalian semua bahwa ada sebuah pepatah mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena dari kebersihan tersebut kita dapat menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan sehingga menjadikan lingkungan kita itu terbebas dari bencana dan juga lainnya. Oke, ya selanjutnya kita akan belajar tentang melestarikan atau menjaga lingkungan ya. Yang harapannya, tujuannya nanti setelah belajar ini kita dapat menjaga lingkungan kita agar terhindar dari segala bencana, mara bahaya dan juga lainnya. Karena juga menjaga lingkungan tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, selanjutnya kita melihat video dulu ya. Oke. Ya, silakan ditonton dulu videonya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam polling yang kau bisa rilis dalam video apa yang terjadi jika manusia lenyap dari bumi. Berdasarkan pilihan terbanyak kalian, kali ini kau bisa akan membahas bagaimana kita, manusia, dapat menghancurkan bumi. Menurut settingan awal alam semesta, bumi dan segala isinya akan selalu berusaha mencapai keseimbangan. Namun di antara segala jenis makhluk hidup, akal budi kita, manusia, berkembang jauh lebih pesat. Setelah berhasil membangun peradaban dan teknologi canggih, mungkin kita mulai berpikir, jangan-jangan kitalah spesies terhebat yang ditakdirkan untuk menguasai bumi. Inilah konsep antroposentrik yang mengawali kehancuran bumi. Demi memenuhi kebutuhan pribadi, kita tanpa sadar telah merusak keseimbangan dengan alam. Saat ini ada sekitar 7,5 miliar manusia di bumi dan semuanya butuh makan. Akhirnya kita mencoba menghasilkan makanan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dampaknya pada lingkungan. Kita mulai menebang dan membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Setiap harinya ada hutan seluas seluruh area Monas yang lenyap. Kita tidak sadar bahwa satu orang butuh oksigen yang dihasilkan oleh setidaknya 22 pohon. Yang kita lakukan justru sebaliknya. Selanjutnya lahan yang sudah dibuka kita tanami terus-menerus sambil kita beri pupuk-pupuk kimia supaya subur. Nyatanya kita justru membuat tanah jadi asam dan tak bisa ditanami lagi. Cara kita memanfaatkan hewan juga sama parahnya. Sejak munculnya manusia 200.000 tahun lalu, sudah tak terhitung jumlah hewan yang punah karena kita buru atau kita rusak habitatnya. Kemudian di masa kini ternak sapi ala industri modern menghasilkan metana yang efek rumah kacanya lebih dahsyat dari karbon dioksida. Sisa-sisa pakan ikan yang mengendap di tambak juga meracuni air dengan senyawa kimia seperti amonia.
Limbah tambak mungkin cuma satu dari sekian limbah lain yang seenaknya kita buang ke sungai, danau, dan laut. Sementara itu, kita masih seenaknya menyedot air tanah mentang-mentang bumi terdiri dari banyak sekali air. Padahal, nyatanya hanya sedikit sekali jumlah air yang sesungguhnya bisa kita minum. Bukan cuma di air, kita juga telah mencemari udara dengan berbagai jenis gas. Misalnya gas-gas yang kita pakai untuk pendingin ruangan dan aneka spray. Gas-gas inilah penyebab menipisnya lapisan ozon di stratosfer. Padahal lapisan ozon dapat melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet berbahaya. Penggunaan bahan bakar fosil pada pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan-kendaraan bermotor kita juga menyumbangkan banyak sekali emisi karbon. Gas-gas ini bukan cuma mengganggu pernapasan kita, tapi juga menambah gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global. Dan akhirnya, pemanasan global mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi. Mulai dari perubahan iklim di seluruh dunia, kerusakan terumbu karang seperti koral-koral Great Barrier Reef, lenyapnya es daerah kutub yang mengancam kelestarian aneka spesies hewan, dan naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan banyak negara dalam 100 tahun ke depan. Sayangnya, masih saja ada orang yang ogah mengakui masalah lingkungan cuma gara-gara kepentingan politis dan ekonomis. Atau mungkin pura-pura peduli padahal cuma mencari keuntungan pribadi. Sekarang kita tahu masa depan yang menanti anak cucu kita nanti di bumi. Pertanyaannya, apakah kita cuma akan pasrah menerimanya? Dan seperti biasa, terima kasih. Video tersebut kalian apa sih yang dapat kalian ambil, pelajaran yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Coba ya silakan. Oke, ya pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan sekitar kita dengan cara jangan buang sampah sembarangan, jangan selalu melakukan berkendara bila tidak perlu menggunakan motor, misalnya mengurangi polusi udara, lalu dan lain sebagainya, banyak lagi. Nanti kita akan bahas di materi pada pertemuan pada kali ini. Oke. Selanjutnya ada sebuah dalil tentang menjaga lingkungan, perintah Allah tentang menjaga lingkungan, ya, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan juga 42. Oke ya. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ya, ketika berkata ya ayat tersebut, ya, tahun ayat 41 tersebut, ya, kata pertama itu wasadu, artinya telah tampak kerusakan. Ya, selanjutnya yang kedua adalah fil bari wal bahri, artinya di lautan dan juga di daratan. Ya, selanjutnya adalah kata ya, yang selanjutnya adalah bima kasabat aidi nasi. Ya, artinya adalah karena ulah perbuatan tangan manusia. Oke, kata selanjutnya adalah yudi kohum, yang artinya menimpakan kepada mereka. Ba'doladi amilu ba'doladi, artinya perbuatan mereka telah perbuatan mereka. Lalu selanjutnya adalah kata lamal lakum ya diamun,
artinya adalah lama lakum ya zimun, artinya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, nah, itu ya dari surat Ar-Rum ayat 41. Lalu kita dapat tarik kesimpulan dari ayat tersebut. Kita dapat tarik hikmahnya dari ayat tersebut bahwa kita sebagai manusia harus menjaga diri kita, tangan kita, badan kita dan semuanya untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Selanjutnya adalah tentang upaya pelestarian lingkungan. Bagaimana sih cara melakukan pelestarian lingkungan tersebut? Ada yang tahu caranya? Ya, oke. Untuk upaya pelestarian lingkungan tersebut adalah dengan cara yang pertama adalah dari pemerintah sendiri adalah membuat undang-undang yang mendukung tentang pelestarian lingkungan. Oke ya. Jadi di Indonesia sendiri itu sudah punya undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ya. Lalu selanjutnya adalah dengan cara melakukan reboisasi, itu dengan cara melakukan penanaman kembali atau menghijauan ya, diartikan juga penghijauan ya. Jadi dengan melakukan reboisasi tersebut kita dapat membuat ekosistem di bumi kita ini lebih terjaga. Misalnya karena pepohonan dan juga tumbuhan itu menghasilkan oksigen untuk kehidupan kelangsungan manusia ya. Jadi sudah seharusnya kita melakukan reboisasi. Bahkan di kota kita sendiri, Kebumen itu dicanangkan bahwa setiap yang akan melakukan pernikahan diharuskan untuk menanam satu pohon untuk kelangsungan itu, untuk nantinya diambil manfaatnya untuk anak cucu kita nanti itu. Jadi itu ya yang kedua, yaitu dengan reboisasi atau penanaman kembali. Lalu selanjutnya itu dengan tebang pilih pohon ya. Jadi ketika kita akan menebang pohon harus memilih dulu pohon yang mana yang memang sudah matang dan juga siap untuk dipotong ya. Jadi jangan cuma asal-asalan memotong, jangan cuma melakukan penggundulan hutan saja ya. Karena akibatnya akan sangat besar sekali bagi bumi ini. Contohnya adalah karena tidak melakukan tebang pilih, nantinya akan terjadi penggundulan hutan pastinya ya. Nah, dengan adanya penggundulan hutan tersebut akibatnya akan banyak sekali. Pertama adalah tanah longsor, banjir, lain sebagainya. Ya. Itu jadi ketika kita akan melakukan pemotongan pohon ya untuk dijadikan rumah, misalnya dijadikan bangunan dan lain-lain, harus memilih dulu pohon yang mana yang akan digunakan. Lalu selanjutnya adalah dengan cara mendaur ulang, lalu selanjutnya adalah dengan cara mendaur ulang sampah ya, mendaur ulang benda-benda yang masih bisa dipakai. Cara mendaur ulang tersebut bagaimana sih Pak? Ya, cara mendaur ulang itu kita dapat lakukan dengan cara memilih dan memilah sampah untuk benda-benda yang sudah tidak terpakai yang akan dibuang. Dengan cara memilahnya pertama itu ke tempat yang sampah organik, tempat sampah anorganik dan tempat sampah yang dapat didaur ulang seperti itu. Lalu selanjutnya juga kita dapat melakukan yang namanya kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Contohnya misalnya gotong royong membersihkan selokan, untuk membersihkan jalan dan lain sebagainya itu.
ya. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir, yang paling penting adalah menjaga kesadaran diri untuk tidak melakukan kerusakan di lingkungan sekitar kita, ya. Jadi kita harus sadar diri dulu sebelum materi yang tadi saya sampaikan. Itu yang paling penting adalah dari diri kita sendiri harus sadar bahwa kita harus menjaga lingkungan sekitar agar tetap terjaga, agar tidak dikenakan azab oleh Allah karena perbuatan kita yang telah dilakukan. Itu. Mungkin cukup sekian materi saya, ya. Sudah cukup jelas atau belum? Oke, sudah ya. Ya, oke. Mungkin sebelum kita tutup, kita simpulkan terlebih dahulu ya materi pembelajaran kita yang sudah dipelajari pada hari ini. Ya, yang pertama adalah kita mempelajari tentang surat Ar-Rum ayat 41, ya. Jadi di surat Ar-Rum tersebut kita dapat ambil hikmah bahwa kita tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan. Lalu selanjutnya kita juga harus melakukan upaya-upaya dalam menjaga pelestarian lingkungan, ya. Jadi selain kita tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi ini, kita juga harus melakukan yang namanya menjaga kelestarian lingkungan. Tadi ada melakukan reboisasi, terus membuat undang-undang tentang pelestarian lingkungan. Lalu juga ada adalah menjaga kesadaran diri untuk tidak melakukan yang namanya kerusakan lingkungan, ya. Selanjutnya, setelah menyimpulkan tersebut pelajaran pada hari ini, kita lakukan post test, ya. Kita lakukan tes dulu, ya, untuk lebih meningkatkan pengetahuan kita. Jadi gimana? Dapat nilai berapa setelah melakukan tes tersebut? Benar semua ya? Oke, benar semua ya. Jadi setelah pembelajaran kali ini, silakan kalian tetap menjaga lingkungan sekitar, ya, jangan membuat kerusakan di dunia ini, di alam ini, ya, tetapi malah harus
menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon, ya minimal jika ada sampah di depannya atau di bawahnya, silakan kalian ambil terus kalian buang di tempat sampah seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa untuk menutup pelajaran. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Doa selesai. Ya, oke, mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.